KKR pada pemakaman Charlie Kirk. Shalom, saya Monique Rakers dari YouTube Fakta Israel. Saudara, semalam ada acara mengenang Charlie Kirk, pahlawan iman yang tewas dibunuh oleh seorang pria yang sampai hari ini sebetulnya motifnya kita belum ketahui. Saudara, ini adalah suasana pemakaman Charlie Kirk yang berlangsung pada 21 September 2025 di Arizona. Acara berlangsung di sebuah stadion yang dihadiri sekitar 200.000 orang untuk menghormati tokoh muda yang sangat-sangat konsisten dalam berjuang untuk iman dan kebenaran. Mereka semua datang dari seluruh penjuru negeri, dan ada pula Presiden Donald Trump serta Wakil Presiden Amerika dan beberapa tokoh konservatif dari Partai Republik lainnya. Saudara, acara pemakaman Charlie Kirk seperti KKR, kebaktian kebangunan rohani. Yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu semua, istri Charlie Kirk bisa mengampuni pembunuh suaminya dalam acara yang disaksikan begitu banyak orang dan disebarluaskan melalui media massa di seluruh dunia. Bahkan di Indonesia pun Bapak Ibu, media massa seperti Kumparan menulis tentang istri Charlie Kirk, "Saya memaafkan pembunuh suami saya." Ada media Indonesia, "Istri Charlie Kirk maafkan pelaku penembakan di acara peringatan publik." Kompas, "Istri Charlie Kirk maafkan pembunuh suaminya, tak tuntut hukuman mati." Ini adalah teladan dari apa yang ia imani. Iman dalam Kristus memang tidak menuntut balas Bapak Ibu. Mengampuni, memaafkan orang yang bersalah karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ada Tribun Gorontalo yang menulis, "Erika maafkan pembunuh Charlie Kirk. Alasannya bikin haru. Itulah yang Kristus lakukan." Ada Woli Pop dari detik.com, pidato emosional istri di pemakaman Charlie Kirk. Maafkan pembunuh suami. Father, forgive them, for they not know what they do. That man, that young man, I forgive him. Bapak Ibu, Erika telah menjadi teladan, memberikan kesaksian yang sangat powerful, yang sangat kuat. Dan kematian Charlie sebagai seorang yang mati karena iman, dibunuh karena kebenaran, betul-betul pasti tidak akan sia-sia. Kita baca di ayat Alkitab bahwa tidak sehelai rambut pun, jika Tuhan tidak menghendaki, itu bisa jatuh Bapak Ibu. Artinya kematian Charlie pasti ada dalam pengetahuan Tuhan. Tuhan mengizinkan untuk sesuatu yang sangat besar yang belum kita lihat apa itu. Tapi kita percaya juga bahwa kematian setiap orang dalam iman, setiap orang benar itu tidak pernah sia-sia.
Kita lihat Bapak Ibu di Matius 24 ayat 9, Tuhan Yesus sudah mengatakan jauh-jauh hari ya. Permulaan penderitaan judul yang diberikan di Alkitab kita. Di sini dikatakan di ayat 9 dari Matius 24, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Charlie Kirk pada 10 September 2025 dibunuh karena iman. Jadi kita tidak heran Bapak Ibu bahwa akan ada banyak martir di akhir zaman ini. Sama seperti dulu ketika Stefanus menjadi martir pertama dan para rasul yang tewas karena iman. Dan itu semua dicatat di Ibrani 11. Menjadi saksi buat kita di masa modern ini. Nah Bapak Ibu, saya akan kasih lihat juga ayat-ayat yang lain yang kiranya dapat menguatkan iman kita semua Bapak Ibu. Saya masih berduka karena kematian Charlie, tapi saya juga tahu bahwa ada di Alkitab. Jadi ini bukan sesuatu yang sebetulnya mengejutkan, bukan sesuatu yang tidak diberitahukan oleh Tuhan, tetapi sebaliknya Tuhan sudah kasih tahu dari jauh-jauh hari. Wahyu 6 ayat 9 ditulis di sini Bapak Ibu. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Elohim dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Jadi ada orang-orang yang dibunuh karena iman. Dan jelas sekali Bapak Ibu, iman kita memang iman yang sangat mahal. Karena apa? Karena kemuliaan yang akan kita terima juga sungguh luar biasa. Ayat lainnya di Wahyu 6 ayat 11. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu saat ini berada dalam pelayanan, ada kemungkinan dibunuh. Saya, Bapak Ibu, semua yang melayani Tuhan kita, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, ada kemungkinan akan dibunuh sesuai dengan Wahyu 6 ayat 11. Apakah karena ada ayatnya jadi kita takut, kita mundur dari pelayanan karena resikonya adalah nyawa? Jangan Bapak Ibu. Justru ini adalah kepastian bahwa Bapak Ibu berada di jalan yang benar. Bapak Ibu berada di sisi yang benar. Karena apa? Karena musuh kita adalah kegelapan. Lawan kita adalah kekerasan dan teror. Kita tidak berdiri bersama dengan mereka yang melakukan kekerasan, yang menyukai kekerasan dan teror. Kita lihat di Wahyu 13 ayat 15. Wahyu 13 ayat 15. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung itu dibunuh. Bapak Ibu, akan ada masanya nanti. Ketika ada antikristus, kita kemungkinan harus dipaksa menyembah sesuatu yang kita tidak mau. Tidak sesuai Alkitab, tidak sesuai kebenaran. Dan itulah iman kita dinyatakan. Memilih mengikuti dunia atau tetap bertahan dalam iman. Dan resikonya apa? Dibunuh karena iman. Kita lihat lagi, ada yang lain Bapak Ibu. Satu ayat terakhir. Saya kasih tahu kepada Bapak Ibu semua, bukan untuk nakut-nakutin Bapak Ibu semua, tetapi justru Bapak Ibu semakin solid, semakin teguh di dalam iman, dan semakin percaya bahwa Alkitab kita adalah kebenaran dan iman kita adalah iman yang betul-betul luar biasa. Karena ujung-ujungnya adalah kekekalan, kehidupan yang kekal, bukan kebinasaan yang kekal.
Ayat terakhir yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, Wahyu 18 ayat 24. Dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. Bapak Ibu, ada di Alkitab. Jadi kita gak perlu takut. Resiko karena iman kita ada. Bisa dibunuh. Tapi kita akan memiliki kehidupan kita kembali. Yakni di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan kita, bersama dengan Bapa dan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. I am Charlie Kirk. 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 I am Charlie Kirk, and we are just getting started. You guys give me great hope. God bless you guys. Salam damai dari Fakta Israel. Damai hanya bisa terwujud jika ada kebenaran. Tetap percaya, iman kita adalah iman yang sungguh-sungguh luar biasa dan sangat berharga untuk kita pegang. Good evening. My name is Erica Kirk. Charlie Kirk is my husband. Charlie always said that when he was gone, he wanted to be remembered for his courage and for his faith. Now and for all eternity, he will stand at his Savior's side, wearing the glorious crown of a martyr. Charlie loved life. He loved his life. He loved America. But most of all, Charlie loved his children, and he loved me with all of his heart. And I knew that. Every day I knew that. The evildoers responsible for my husband's assassination have no idea what they have done. They killed Charlie because he preached a message of patriotism, faith, and of God's merciful love. They should all know this. If you thought that my husband's mission was powerful before, you have no idea. You have no idea what you just have unleashed across this entire country. In this world, you have no idea. You have no idea the fire that you have ignited within this wife. Oh, Charlie, you didn't deserve it. May God bless your family. The cries of this widow will echo around the world like a battle cry. People across the country are gathering, holding memorial services and vigils to honor Charlie Kirk's memory and his message. To everyone listening tonight across America, the movement my husband built will not die. It won't. I refuse to let that happen. It will not die. It will become stronger, bolder, louder, and greater than ever. Truly, I promise I will never let your legacy die, baby. I won't. I promise I'll make Turning Point USA the biggest thing that this nation has ever seen. I love you, baby. Rest in the arms of our Lord as He blankets you with the words I know your heart always strives to hear. Well done, my good and faithful servant. Charlie, you put all this together, my man. Let's hear it. I am just humbled by God. That's all I can say. It's done. I want you to remember that we did not earn this. This is God's mercy on our country.